Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Sobat Info Indonesia Network. Hari ini kita bertemu dengan salah satu narasumber kita yang cukup menarik. Dia adalah seorang konsultan politik dan juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen, Bung Arianto. Iya, Selamat sore Bung Arianto. selamat sore Bung Romli. Ya. Ini Bung Ian kita sebut ya. Bung Ian, dalam kondisi saat ini kan menyambut tahun politik ya 2024. Iya. Tentu yang lagi ramai di sini ada beberapa isu. Salah satunya mungkin yang paling ramai ini lagi capres dan cawapres. Nah, di sini ada 3 kita tahu di sini ada Pak Anies, ada Prabowo dan Ganjar gitu. Dari 3-tiganya ini punya peluang semua gitu kan. Tapi yang menentukan itu pasti juga melihat masyarakat pasti lihat siapa cawapresnya gitu kan. Nah, dalam pandangan LKPI sendiri seberapa jauh cawapres ini menentukan kandidat-kandidat itu, karena lobby-lobby politik sudah dilakukan. Banyak ketua-ketua partai juga sudah mengajukan diri, ada AHY, ada Airlangga dan tokoh-tokoh lain seperti dari NU yang pernah katakan kemarin juga gitu kan. Nah, secara umum gambarannya seperti apa sekarang? Iya, baik ya. Kalau kita berbicara masalah capres dan cawapres ya untuk sekarang ini, memang kalau dari hasil survei ya, karena kita latar belakang kita dari survei, kita berkaca juga dengan hasil survei, nama dari Prabowo Subianto, terus Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan itu 3 nama besar memang yang top level dari survei. Artinya 3 nama ini diperbincangkan masyarakat, termasuk di seluruh Indonesia itu memang sudah menempati di hati masyarakat. Namun demikian kalau kita lihat untuk yang dibahas oleh Bung Romli tadi mengatakan bahwa seberapa besar cawapres itu akan mendongkrak elektabilitas atau tingkat pemilih dari suara itu, kita melihat seperti ini ya. Kalau kami lihat sekarang banyak sekali itu ya capres itu mempermasalahkan masalah siapa cawapresnya. Iya, Termasuk betul. sekarang ini misalkan katakanlah baik dari kubu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Iya. Nah, berkaca dengan ini, kalau kami lihat dari hasil survei yang kredibel, artinya kredibel itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan di bawahnya lembaga survei itu dinaungi oleh suatu lembaga survei, misalnya dari LKPI, Carta Politika, Indikator, SMRC, Poltreking dan lain sebagainya itu. Kami melihat bahwa memang di pertanyaan-pertanyaan terbuka masalah capres ini ada 3 nama ini secara variabelnya itu berdiri sendiri, memang nama ini yang terlihat sudah dominan. Namun demikian hasil kalau kami lihat terakhir misalnya Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo itu elektabilitas itu masih di dalam margin of error, artinya tingkat kesalahan yang dalam kurun waktu yang terkecil. Artinya antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo itu tidak bisa lembaga survei mengatakan bahwa itu unggul signifikan karena dalam margin of error. Nah, terkecuali Anies Baswedan kalau kami lihat ya sudah di luar margin of error kami lihat. Artinya gap dari elektabilitas Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo itu sudah di luar gap. Artinya sudah 2 kali misalnya kalau surveinya plus minus 2,5% tingkat kesalahannya sudah lebih dari situ. Nah, di sini kalau lihat variabel-variabel ini memperlihatkan juga bahwa 3 nama ini memang sudah menambahi top of mind dalam elektabilitas. Nah, masalah wakil kalau kami lihat simulasi-simulasi yang dilakukan oleh lembaga survei itu angka dari elektabilitas itu kalau berpasang ini tidak begitu jauh berbeda. Artinya kalau kami lihat ini cawapres ini secara variabel defendant dan independen itu kami baca bukan tidak menentukan, sudah tidak merasa mendongkrak angka yang signifikan lagi. Nah, sekarang dipermasalahkan orang, mengapa mereka mempersalahkan apakah harus biru, kuning, atau hijau, atau merah, atau harus dari NU. Saya terus Bung Romli ya, konsisten saya ngomong, untuk cawapres itu pertama itu harus mereka itu mendapat tiket yang aman terlebih dahulu. Itu pemilihan cawapres. Karena kalau mereka tidak dapat
tiket yang aman, bagaimana mereka akan maju Oktober nanti. Dari tiket amannya seperti apa? Jadi kayak gini, kalau misalnya ada satu cawapres, katakanlah kata di kubu Anies kan ada misalnya 3 nama yang disebut AHY, terus Hovifa dengan Aman Heriawan dari PKS ya. Nah, Anies sebenarnya itu menurut saya konsisten ini ya. Kalau memang dia memilih cawapres, dia harus mengamankan tiket dulu. Siapa cawapres ini yang bisa mengamankan tiket dia untuk maju di 2024? Karena kalau keluar dari tiket ini ada yang menarik, otomatis Anies tidak bisa maju. Jadi saran yang pertama seperti itu. Jangan dulu melihat elektabilitas. Kenapa? Setinggi apapun nanti elektabilitas, kalau tidak ada tiket, itu nggak bisa maju, Bung Rondi. Artinya kalau melihat tiket ini mengarah ke yang punya kuncinya tiket itu. Iya, yang pegang kunci tiket. Beda dengan Ganjar. Iya. Ada satu. AHY berarti. AHY atau misal Aman Heriawan dari PKS. Iya. Karena kalau dilihat dari elektabilitas, kalau dilihat dari survei-survei, 3 nama ini kan kalau digandengkan dengan Anies itu masih belum bisa Anies melampaui pasangan Ganjar Pranowo dengan si A atau pasangan Prabowo dengan si B. Jadi tidak mungkin ini kan untuk jadikan variasi simbolasi utama bahwa Anies akan mengambil orang tidak punya tiket. Butuh capres ini. Beda misalnya kalau dengan Ganjar Pranowo, karena dia sudah golden ticket. Nah, tugas dari Anies ini sebenarnya untuk mendapatkan cawapres ini mereka harus aman dulu, termasuk dengan Prabowo. Kalau misalnya PKB itu menarik dukungan Caimin, ya Prabowo juga belum bisa maju. Jadi itu sebenarnya tiket harus aman dulu, baru mereka bicara masalah elektabilitas. Terus yang kedua, baru mereka berbicara masalah chemistry. Yang keempat, yang penting, ini kira-kira logistiknya buat siapa kayak gitu kan. Percuma saja nanti elektabilitas setinggi langit ke-7 kalau tidak ada logistik yang kuat, ini biasanya drop Bung ya. Drop ya. Karena apapun yang terjadi itu biasanya harus dimulai dengan modal yang besar. Nah ini sebenarnya. Nah kalau saya lihat Anies harus mengambil seperti itu, sama dengan Prabowo harus mengambil seperti itu. Nah, khusus catatan untuk Anies, kalau dilihat dengan elektabilitas yang masih jauh di antara Prabowo dengan Ganjar, dia harus mempunyai wakil memang orang yang kuat dalam tanda kutip, dia harus selalu berusukan ke pasar, mendekati nelayan, terus pergi ke tempat-tempat yang keramaian. Konsep sosialisasi dari Anies seperti apa? Sejauh ini ya, kalau saya lihat dari lembaga-lembaga survei kita potret itu ya, elektabilitas Anies masih belum bisa menyalip dua rekannya ini, baik Prabowo dengan Ganjar. Kenapa? Elektabilitas Anies belum naik. Kalau kami lihat gerakan dari sosialisasi Anies itu kalau dilihat selama ini mengandalkan intelektual ya, jadi konseptual, intelektual, ahli bahasa Inggris, lulusan luar negeri. Nah ada sebenarnya orang-orang Indonesia, pemilih di Indonesia itu cuma 10-15% yang mempermasalahkan itu. Eksklusif dia. Anies tidak bisa seperti itu. Dia butuh orang yang memang wakilnya itu yang seperti dalam tanda kutip ya, seperti Pak Jokowi, seperti Ganjar. Itu ya sebenarnya, karena 65% itu pemilih Indonesia itu tidak begitu tinggi membayangkan calon presiden seperti itu. Pengalaman kemarin ya, kayak gini Anies eksklusif. Harusnya dia juga butuh yang non eksklusif. Sementara AHY termasuk dia eksklusif. Cocok nggak? Walaupun harus memang kata William tadi ada golden ticket situ, karena yang megang tiket AHY. Iya, kalau dari situ memang antara Anies dengan AHY ya, memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau AHY, kalau kami lihat selama ini dia sebagai ketua Partai Demokrat, dia suka juga dia turun ke lapangan langsung. Misalnya dia menemui emak-emak ke pasar dia kan, terus tuh menemui nelayan. Itu sudah lama itu dilakukan oleh AHY. Tapi kalau kami lihat dalam hal ini, sebelum AHY diambil oleh Anies, itu sebenarnya AHY belum mau bergerak. Kalau kami lihat, mereka masih teringat masyarakat itu pemilih itu masih ya intelek, dia ya lulusan luar negeri, putra presiden, terus tuh bahasa Inggris fasih kayak gitu kan. Nah pengalaman ini juga kami berkaca dengan Prabowo kemarin. Prabowo kalanya seperti itu, kami lihat menampilkan dia anak begawan ekonomi yang tinggi, terus tuh bahasa Inggrisnya bagus, terus kan intelektual tinggi. Tapi kalau Jokowi kemarin biasa dia. Nah itu sebenarnya pemilih Indonesia itu mencerminkan apa yang mereka pikirkan itu sesuai dengan diri mereka sendiri, bukan yang muluk-muluk yang tinggi-tinggi seperti itu. Kenyataannya kalau kami lihat, dibaca dari hasil survei yang dilakukan, Anies belum menyalip antara Ganjar dengan
Prabowo. Kalau dia belum bisa menyalip seperti ini, otomatis ya Bung Romli ya, jangan berharap putaran kedua itu akan Anies masuk final. PR Anies itu tadi dengan wakilnya ini kalau dia dapat, dia harus masuk putaran final dulu. Sarannya apa? Elektabilitas Anies harus berdekatan dengan Ganjar dengan Prabowo. Jangan dulu berpikir untuk menang. Salah sebenarnya. Dia harus PR-nya dua. Masuk elektabilitas dia, mendekati, terus masuk ke putaran kedua. Nah itu sebenarnya khusus untuk Anies. Untuk Anies. Jadi ada dua, Prabowo dan Ganjar. Ganjar Pranowo ya. Prabowo hampir sama juga. Iya. Eksklusif. Peluangnya ini untuk Prabowo. Ya, kalau dari hasil survei simulasi-simulasi yang dilakukan ya, kalau terjadi dua putaran, kalau Prabowo dengan Ganjar, itu potensi ya, saya bilang potensi suara Anies itu lebih banyak beralihnya ke Prabowo. Artinya, Prabowo secara elektoral akan dimenangkan dari elektoral Anies yang tidak masuk di putaran kedua. Nah, peluang ini sebenarnya kalau melihat Prabowo lebih besar kemungkinan menang kalau dia head to head dengan Ganjar Pranowo. Head to head. Head to head dengan Ganjar harus masuk putaran kedua juga. Iya, kalau misalnya di putaran kedua, karena irisan antara pemilih Prabowo dengan pemilih Anies Baswedan itu sama, hampir sama. Jadi kalau dilihat misalnya dari simulasi itu, Ganjar tidak begitu signifikan dia naik kalau di putaran kedua dihadapkan dengan Anies atau Ganjar sama Prabowo. Jadi suara Prabowo dengan suara Anies itu beririsan. Jadi kemana suara Prabowo hilang itu banyaknya ke Anies. Anies juga seperti itu. Jadi PR dari Ganjar ada juga, dia tidak bisa mengandalkan suaranya seperti ini saja di 39-38. Dia harus mengambil ceruk dari suara Anies atau suara Prabowo sebenarnya. Itu sebenarnya PR Ganjar juga ada itu. Makanya Ganjar kalau kami lihat banyak tadi wait and see. Cuman ya dia satu tadi Bung Romli, golden ticket sudah ada dia. Iya, kelebihannya itu. Iya, kelebihan sana dia. Berarti karakternya secara peluang itu Anies dan Prabowo bersama. Iya. Kemudian kita bahas tentang Ganjar Pranowo. Itu oke, dia sudah dapat golden ticket, tapi cawapresnya belum. Nah ini peluangnya seperti apa? Ya kalau peluang dari cawapres ya, kalau lihat dari Ganjar dengan ada golden ticket itu dia bebas ya memilih. Kata kita kalau mau ayo ikut, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu kan. Tapi PR juga sebenarnya buat Ganjar. Elektabilitas Ganjar itu jangan-jangan nanti ya pada putaran kedua nanti dia bisa kalah. Kalau dia masuk di putaran kedua, misalnya Prabowo, karena Ganjar juga tidak bisa mengandalkan masuk saja di putaran kedua, dia harus aman di putaran selanjutnya itu. Nah di sini sebenarnya kalau kami lihat peluang dari PDIP sudah membuka diri. Kenapa kami bisa berkata di situ? PDIP sudah melakukan komunikasi dengan kader Demokrat, Partai Demokrat, Pak AHY ya, katanya mau ketemu dalam waktu dekat. Itu menandakan itu ya, secara survei ya PDIP dalam tanda kutip Ganjar Pranowo itu perlu suara Demokrat. Iya, minimal pemilihnya itu. Terus PDIP juga mulai mengambil irisan atau gimana? Iya, dia ingin mengambil irisan dari suara-suara Demokrat. Artinya mereka sudah tidak berpikir lagi putaran pertama ini. Dia sudah berpikir putaran kedua. Kedua nanti, kalaupun misalnya Anies tidak masuk, kami sudah sowan sih dengan Demokrat. Nah itu sebenarnya insting dari mereka lebih kuat kalau sekali lihat dengan insting dari tim Pak Anies. Pak Anies belum seperti itu. Jadi PDIP sudah kelihatan seperti itu. Dia kalau putaran kedua Pak Anies sudah tidak masuk lagi, dia sudah pertama sekali Demokrat sudah di soalnya meskipun Prabowo soal, tapi dia ingin juga supaya suara itu minimal di putaran kedua itu Demokrat itu tidak seluruhnya itu mayoritas ke Prabowo, minimal ada ke dia nanti. Itu sebenarnya. Jadi putaran kedua itu sudah dipikirkan orang, bukan lagi putaran pertama. Beberapa harian atau beberapa minggu yang lalu Pak Mahfud MD sempat membuat statement lah ke publik bahwa dia sempat juga ditawarin Nasdem dengan koalisi perubahannya untuk menjadi wakil Anies. Iya. Tapi Pak Mahfud MD menolak karena dengan alasan sudah ada AHY. Iya. Kasihan nanti, bahasa dia itu kasihan nanti kalau AHY tidak terpilih bisa-bisa ke tempat lain. Apakah memang peluang kita balik lagi di Anies gitu ya? Memang seperti itu. Kuncinya itu memang ada di AHY atau seperti apa? Iya, jadi ya kita tetap konsisten kalau saya ya.
syarat untuk menjadi cawapres itu khusus bagi Anies ya, karena ada Partai Nasdem, Demokrat dengan PKS, itu mereka yang membawa tiket kayak gitu. Jadi membawa tiket. Nah, kalau Pak Mahfud itu kan bukan kader partai dia, Ya, kan betul. tidak membawa tiket. Artinya kalau Pak Mahfud mau menjadi cawapres, itu kalau satu saja tidak bisa diterima, katakanlah Demokrat misalnya ini ya, Demokrat tidak mau, Demokrat cabut dari sana, nggak bisa juga maju Aniesnya. Jadi peluang dari Pak Mahfud tuh sebenarnya kecil. Meskipun dalam survei-survei ada namanya, tapi masih di bawah AHY. Tapi apakah dia juga bisa membawa partai lain juga? Ya, kalau misalnya jaminan. Berkoalisi atau menambah partai lain? Ya, kalau jaminannya Pak Mahfud ada, misalnya, saya bisa nih membawa partai si A. Meskipun satu partai nanti hilang, saya bisa mencukupinya. Itu menjadi pertimbangan lain bagi koalisi dari Anies ya. Tapi dalam hal ini kalau kami lihat dari dari pengerucutan partai, sudah ada koalisi, sepertinya tidak ada lagi partai yang bisa dibawa atas nama orang yang bukan anggota partai atau ketua partai. Kalau kami lihat itu sebenarnya, makanya peluang dari Pak Mahfud kalau dilihat dari dalam hal ini untuk cawapres dari Anies itu sangat kecil ya. Ya, sangat kecil saya lihat. Cuma itu tadi, kita tetap konsisten dan kami yakin juga meskipun dalam tubuh koalisi Anies bahwa cawapres itu diserahkan ke Anies, ya itu secara simbolik oke, tapi secara politik di belakang ya mereka juga tiga partai ini kan pasti ada kepentingan. Makanya kita lihat ya ada satu lirikan dalam tanda kutip partai lain, koalisi dengan lain, cari hubungan. Ya itu sebenarnya tadi kan bahwa menandakan bahwa ini bisa goyang, bisa tidak. Karena iman politik itu akan diuji itu pada waktu Oktober nanti. Kalau sekarang tidak, ya bisa itu. Ada 3 capres yang menonjol. Erick Thohir itu mengarah ke Prabowo. Prabowo ya. Sandiaga Uno mengarah ke Ganjar Pranowo. kemudian AHY atau Kofifa menanjak ke Anies. Apakah 3 nama ini memang calon ideal Kalau dilihat dari KPI sendiri? Kalau dilihat dari survei-survei kita dan yang lainnya, 3 nama ini baik Sandiaga, Erick Thohir dengan Hopipa, terus terang kalau 2 nama ini Sandiaga dengan Erick Thohir itu masuk itu ya dalam potret radar dari lembaga survei secara elektabilitas. Dari LKPI? Iya, dari LKPI, dari teman-teman dari Persepi, Indikator, SMRC, Poltreking ya misalnya seperti itu masuk itu 2 nama itu. Tadi kalau Hopipa kalau kami lihat belum ya. Dan AHY. Lihat ya, AHY masuk AHY. Ya, jadi 3 nama ini AHY, Erick Thohir dengan Sandiaga. Kalau kami lihat, tapi Hopipa belum masuk ya. Secara survei masuk ya, masuk dalam memang sudah tracknya ya. Benar ya, on the track ya memang calon potensial untuk wakil yang digain oleh capres itu. Tapi kalau Hopipa baik dalam pertanyaan semi terbuka untuk cawapres itu masih di bawah itu sebenarnya. Tapi kalau ini secara politik gitu ya, tapi ada pertimbangan lain biasanya. Kalau pertimbangan lain saya lihat karena Hopipa satu dianya orang kader dari NU. Ya. Yang kedua dia perempuan. Ya. Nah dia belum bersosialisasi nih. Kita lihat kalau dia memang di endorse secepat mungkin, ada nggak tingkat-tingkat elektabilitas dia sebagai cawapres itu bisa mendongkrak suara. Yang kedua, ketiga kalau dia orang Jawa Timur ya, gubernur Jawa Timur, ya pemilihnya itu lebih banyak sekali di Indonesia ini sebenarnya yang diharapkan Atas 50 juta. Iya, artinya kalau menang, Anies menang di Jawa Timur, baik Prabowo menang, itu pilkadanya itu bakal selesai. 2 ini masuk di putaran kedua. Nah ini sebenarnya yang dibidik oleh Anies bahwa Hopipa ini potensial besar mungkin menangnya di Jawa Timur. Ini sebenarnya yang diharapkan sama Anies. Selain 3 nama itu, demikian atau 4 nama lah sama Kofifa dan AHY. Peluang ketua partai lain kayak Zulhas, Airlangga Hartarto, kemudian Pak Imin, nah itu ketua partai. Bagaimana peluang mereka? Kalau dilihat baik Zulkifli Hasan ya dari PAN, Airlangga dari Golkar sama Caimin, saya menggarisbawahi kayak gini sebenarnya Pak Nomde. Kalau dari Caimin ya, itu dia punya otoritas ketua partai. Artinya dia sudah punya sama dengan Zulhas sama Airlangga. Tapi kalau dari hasil survei yang kita lihat memang ada nama ini Caimin ya, Dia kan punya tiket semua itu. Iya, tiket semua. Tapi Caimin kalau kami lihat lebih agak menonjol ya elektabilitas itu cawapresnya itu sebenarnya. Termasuk juga kedua Pak Airlangga. Kalau Pak Zulkifli masih di bawah-bawah itu ya. Tapi itu tadi ya, mereka ini kan cuman ada 2 ya. Pertama Caimin sama Airlangga. Kalau Pak Zulkifli kan sudah ke
menyerahkan ke Erick Thohir katanya kan untuk cawapresnya. Jadi dalam hal ini tinggal Airlangga dengan Caimin. Tapi potensialnya kalau kami lihat dari gerakan-gerakan dilakukan dari hasil survei juga nama Caimin dengan Airlangga ini memang potensial kalau sebagai ketua partai untuk digait sebagai calon wakil presiden. Yang kedua itu tadi dia punya otoritas, dia punya mau tiket dia untuk siap fight dengan yang lain kalaupun nanti ada di KPU nanti. Tapi secara elektabilitasnya ya secara elektabilitas kalau nggak belum begitu menendang karena pertanyaan semi terbuka dengan terbuka itu baik dipasangkan atau simulasi tidak dipasangkan itu tidak begitu banyak untuk berubah elektabilitas antara tiga capres tidak nendang. Beda misalnya kalau diambil si A berpasangan Anies berpasangan dengan Airlangga dia mungkin masuk di sudah 30% elektabilitas atau gimana itu lain cerita ya. Tapi kalau kami lihat masa mengambangnya sudah sangat sedikit 10-11% di situ kan yang belum menentukan pilihan. Artinya nggak ada lain pilihan. Cawapres cepat ditentukan supaya apa? Ya calon-calon cawapres ini bisa bekerja juga. Mungkin misalnya Anies contohnya mengandalkan dia sendiri. Benar kata Demokrat itu saya tidak menyangkal ya Demokrat itu bahwa Anies cepat mungkin harus menentukan karena apa? Satu elektabilitas Anies masih di bawah dan itu sudah jauh lebar gap jaraknya. Makanya harus Aniesnya misalnya katakanlah Ganjar Pranowo dalam satu hari bisa 3 provinsi, Anies harus 9 provinsi. Kenapa? Dia harus bergerak lebih cepat lagi. Benar kata Demokrat itu seperti itu. Terlepas siapa cawapresnya. Jadi dia bisa bekerja cawapres itu untuk mendongkrak Anies lagi. Beda dengan Ganjar. Tidak mungkin kan Ganjar sama Prabowo ini akan tidur dia. Pasti dia bergerak lebih lagi untuk memperbesar gap. Sementara Anies gapnya semakin jauh. Makanya amunisi Anies untuk ke bawah itu harus ditambah dengan siapa? Cawapresnya di situ. balik lagi ke cawapres. Cawapres yang paling ideal menurut LKPI dan lembaga survei itu siapa? Ya kalau dilihat dari survei ya pertama itu tadi ya kriterianya dari lembaga survei ya kalau saya itu yang punya tiket juga bisa membawa. Yang kedua elektabilitas ya. Yang ketiga ya chemistry lah ya kira-kira kan dia bisa. Yang keempat itu tadi yang penting itu logistiknya ya. Ya mustahil ya kita punya elektabilitas setinggi mungkin nanti kan kalau misalnya tidak ada Dari tiga nama itu yang ada seperti disebutkan oleh Bang Ian, ada nama lain nggak yang masuk radar ini? Kalau yang masuk radar kalau saya lihat ya memang dari kriteria ada yang lain Sajuf Suamka, yang lainnya Ridwan Kamil, kami lihat kan seperti itu juga memang agak menendang elektabilitas, tapi dia kan tersandera dengan partainya karena ada ketua umumnya ya seperti itu. Tapi begini Bung Romi, saya ingin melihat bahwa ada 2 nama sebenarnya. 2 nama ini satu Sandiaga Uno, kedua Erick Thohir. Secara finansial dia aman, ya. Secara elektabilitas aman. Ya. Cuman secara partai. Nah ini sebenarnya. Kalau misalnya partai itu ingin menang, dalam tanda kutip ini kan mungkin nanti ada sharing kekuasaan ya, dia menang. 2 ini sebenarnya potensial. Iya, mau tidak mau mereka. Karena secara elektabilitas 2 nama ini sudah bertengger itu, disorot. Sudah secara dana finansial dia kuat. Memenuhi syarat semua. Iya, terus Sandiaga misalnya kan, iya Sandiaga turut emak lebih kuat dia. Iya, Erick Thohir seperti itu juga lebih kuat, terus sudah teruji tenaganya lebih kuat, milenial lagi. Ya, jadi kalau kami lihat seperti itu, ngapain orang mau mempersalahkan mau hijau, mau kuning, ya mau ini, ya kalau ketua partai misalnya tidak bisa mendongkrak juga kan berpikir lain orang seperti itu. Artinya mengerucut ke 2 nama. Iya. Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Erick Thohir. Kalau itu di luar bukan yang pemegang partai, ketua partai. Mereka orang NU enggak? Gimana? Mereka orang NU enggak? Ya kalau saya lihat ada yang di NU kan ya dijauhkan memang ada sudah NU ya biasa itu orang dia ya dari partai kan kalau misalnya belum hijau belum NU ya di NU kan bisa juga kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya. Tapi itu tadi aliran NU saya yakin dari kakeknya dari saudaranya yang dulu mungkin ada seperti itu karena dekat ke mereka tuh dia di NUK. Iya. Kan sebelumnya juga ada yang kemarin di NU semua kalau nggak salah ya.
Nah, sebenarnya istilah di NU kan itu gimana ya? Iya, dua-duanya di NU semua kayak. Ya, berdekatan dengan NU kan kayak Iya. gitu kan, berdekatan artinya kan dekat dengan orang-orang NU kan, mungkin orang NU pengen dia di NU kayak gitu kan, masuk kayak gitu kan. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi begini, kalau lihat memang NU-nya tuh masa-masa terbesar ya, organisasi Iya. terbesar. Artinya 45% ya, kalau kami lihat, mohon maaf kalau salah ya, 45% orang-orang Indonesia mengaku orang NU ya. 45% itu besar, Romli ya. Kalau misalnya itu memilih, katakanlah 80% dapat itu, ya hebat itu sebenarnya. Makanya sangat sangat potensial ya orang-orang yang dekat dengan NU itu untuk maju sebagai cawapresnya ya. Tapi berkaca juga pemilih NU itu biasanya cair. Contoh kemarin misalnya Megawati berpasangan dengan Pak Hasyim Muzadi kan, ketua NU tidak menang kan, terus ada juga Gus Solah yang juga menang dengan Wiranto, sama juga JK dengan SBY. JK kan NU pinggiran dalam tanda kutip lah, menang dia kan, Artinya juga ya. iya. Nah, jadi seperti itu kan, memang orang NU kalau saya lihat dari penarikan cawapres ini memang jadi magnet yang tersendiri lah, kuat lah kira-kira seperti itu. Kemudian dari nama-nama dari NU, nah mereka ini memang itulah pilihannya yang ada, atau memang seperti apa sih kondisinya memang? Ya, kalau Idealnya seperti apa sebenarnya dari LKP itu? Idealnya iya, cawapres, capres tuh bukan menyebut nama ini. iya. Seperti apa karakter yang diinginkan masyarakat? Yang diinginkan masyarakat hasil surveinya itu seperti apa? Ya, memang kalau dilihat dari ideal ya, kita kan ada juga parameter survei ya. So, misalnya apakah Bapak Ibu menginginkan cawapres misalnya orang yang perhatian pada rakyat, pintar, bersih dari korupsi, terus ada lagi misalnya sering belusukan, mudah temui. Memang yang pertama tuh biasanya poinnya itu perhatian pada rakyat. Ya sudah. Paling-paling Bung Romli, bersih dari korupsi, pintar itu kadang-kadang ditempatkan di poin nomor 4 kayak gitu kan. Artinya pemilih Indonesia itu bukan tidak penting ya, pintar itu penting, tapi kurang di hati masyarakat untuk dipilih kayak gitu ya. Kalau menunjukkan itu ada sebenarnya. Pintar saja tidak cukup ya? Tidak cukup ya. Berkaca kemarin ya, kadang-kadang ada banyak capres dan cawapres kemarin mengumbar saya pintar, lulusan luar negeri misalnya kan, bahasa Inggris bagus, fasih, lancar kayak gitu kan. Ternyata kalah juga kan. Kalau ini itu dijual-jual terus, sepertinya kalau saya lihat pemilih ceruk Indonesia tidak seperti itu. Mereka tadi ya melihat dan membayangkan bahwa cawapres dengan capres itu orang seperti saya kayak gitu. Nah, contoh misalnya Jokowi kemarin, Jokowi sering ke pasar, bajunya biasa saja, celananya hitam biasa. Nah, itu tidak jauh berbeda dengan orang-orang Indonesia. Mereka menginginkan seperti itu. Kayak saya itu, kayak saudara saya itu. Nah, itu sebenarnya yang mewakili lah. Iya, artinya aplikasi diri dari cawapres-cawapres itu bisa diaplikasikan ke diri dia sendiri. Tidak mereka berpikir bahasa Inggrisnya berapa kemarin? Ada 5 bahasa misalnya kan. Nah, apalagi misalnya keturunan ningrat misalkan. Orang-orang tidak seperti itu lagi sebenarnya kalau kami lihat. Kalau misalnya keturunan ningrat Pahlawan, Jokowi bukan orang keturunan ningrat dengan Pahlawan, tapi dia bisa menang 2 periode. Nah, itu sebenarnya jualan dari sini secara politik ini sebenarnya kendaki masyarakat Indonesia lagi. Makanya kalau kita lihat Ganjar Pranowo elektabilitas naik. Nah, itu kan dia sering ke pasar, menemui masyarakat, petani. Itu belum dia mengeluarkan konsep, tapi ceruk masyarakat itu dia tahu pemilih Indonesia itu ini yang diinginkan seperti saya. Itu sebenarnya. Saya kebanyakan ya. Ya, saya kebanyakan. Baik, terima kasih Bu Ian atas pencerahannya. Jadi dari hasil ini jadi kita tahu bagaimana karakter capres dari cawapres yang diinginkan masyarakat. Kemudian juga kita paham bagaimana tingkat dinamika politik di pemerintahan pusat dan di elit-elit politik itu cukup tinggi. Kemungkinan juga apa yang ada sekarang ini belum tentu sama dengan kondisi yang akan datang gitu mungkin. Iya. Saya mungkin mengajukan pertanyaan bisa dijawab dengan cepat ya. Apa itu? Capres Anies, Capres Ganjar, Sandiaga. Capres Prabowo, 2, Erick Thohir dengan Caimin.
Ya, terima kasih Bung Dian. Baik, rekan-rekan Info Indonesia Network, apa namanya, hasil wawancara kita dengan Bung Dian, cukup menarik gitu ya. Iya, lembah. Ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.